تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن العبد فترفع له درجاته في الجنة فقال أي ربي أن لي هذا فقال باستغفار ولدك لك من بعدك صدق الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun, para habaib, para asatid yang hadir bersama dalam acara 100 hari Al-Mawfulah Al-Hajj Rahman bin Awal بالخصوص الحبيب نوفل الحبشي juga Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ratim, Al-Mukarram Al-Ustaz Abidin Nur SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Luqman Cecep, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Murian, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Sharif, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Rudiani, juga terutama tuan rumah yang mewakili yaitu Bapak Muhammad Arif bin Al-Hajj Baman, dan hadirin hadirat bapak ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita di malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa di malam yang mulia ini melaksanakan banyak ibadah. Dengan hadir acara ini, begitu banyak ibadah yang sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak secara langsung, banyak ibadah yang kita kerjain. Yang kadang-kadang kita nggak sadar, kita sudah mengerjakan ibadah yang sangat besar. Di antaranya kita sudah menjalani kewajiban agama. Apa kewajiban agamanya? Ijabatul da'wah, memenuhi undangan seorang muslim, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita haqqul muslim 'alal muslim khams, hak sesama muslim yang harus dipenuhi ada 5. Di antaranya adalah ijabatul da'wah, memenuhi undangan. Kalau ada saudara kita orang Islam mengundang kita acara di rumahnya, acara apapun itu, maka kita wajib mendatangi, memenuhi undangan tersebut dengan syarat tentunya selama dalam acara tersebut tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini acaranya bukan acara sembarangan. Kita doa, baca Yasin, kumpul sama para masyayikh, silaturahim, ya, dan ini adalah satu kewajiban. Mungkin lain halnya kalau seandainya kita diundang terus di acaranya pakai ada organ tunggal segala, itu baru mungkin nggak wajib kita datang. Alhamdulillah, kemudian ini malam kita udah bersama-sama membaca surat Yasin yang kita niatin pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Baman bin Awal yang udah meninggalkan kita ke rahmatullah udah 100 hari yang lalu. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nyuruh kita baca Yasin buat orang yang meninggal? Rasul yang nyuruh kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Kalau tidak salah hadis ini riwayat Abu Dawud. Bacakanlah surat Yasin untuk mautakum. Mauta itu artinya orang-orang yang sudah meninggal. Walaupun ulama berbeda pendapat soal hadis ini, yang jelas ini perintah Nabi. Bacakan surat Yasin untuk atau atas mauta kalian. Mauta itu jamak taksir, kalau dalam bahasa Arab itu dia bentuknya plural, bukan satu mayit, tapi mayit kalian. Ulama mentakwil macam-macam. Apa maksud hadis ini?
ada ulama yang menjelaskan hadis ini adalah perintah dari Nabi, izin dari Nabi buat kita bacain Yasin buat orang yang udah meninggal, sesuai zahirnya hadis itu. Ulama yang lain mengatakan bacain Yasin maksud mayit di sini adalah al-muhtadir, orang yang udah sakaratul maut. Tapi ulama yang lain mengatakan dua-duanya bisa. Jadi surat Yasin ini bacain buat orang yang udah mau meninggal, cuma belum meninggal, kan suka ada tuh orang kayak gitu. Ya. Tempo-tempo bukan sejam 2 jam Pak, sampai 3 hari. Sampai keluarganya datang, Beb, minta air tapi biarin dah, kalau mau diambil dah sama Allah dah. Capek kita keluarga enes melihatnya begitu tuh. Bacain surat Yasin buat orang yang nazak, yang udah sakaratul maut. Kadang-kadang seperti itu. Atau juga buat orang yang sudah meninggal dunia, bacain. Nggak apa-apa. Dan sangat besar fadilahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat bahwa suatu saat Rasulullah SAW jalan bersama beberapa sahabatnya untuk sebuah hajat. Rasulullah ada keperluan, Nabi jalan sama beberapa sahabat. Di tengah jalan Nabi ngelihat ada 2 makam, terus Nabi berhenti. Nabi berhenti sambil nengok ke 2 makam. Yang kata para sahabat itu makam masih basah. Terus Nabi diam, Nabi ngeliatin tuh makam. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, ini mukjizatnya Rasulullah SAW ya. Di antara kehebatan Rasulullah, Nabi itu bisa melihat alam kubur. Ya, Nabi kalau di jalan ngeliatin kuburan, Nabi ngeliatnya begini. Udah tahu Rasulullah tuh. Kalau kita nggak bisa, jin nggak bisa, manusia nggak bisa, tapi binatang-binatang bisa tuh melihat, ngedenger apa yang ada terjadi di dalam kubur. Rasulullah melihat 2 kuburan begini. Terus Nabi bilang sama para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban. Wahai para sahabatku, ini 2 kuburan di depan saya ini, sahibul kuburnya, penghuninya sedang diadab sama Allah sekarang. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahuma kabir. Kata Rasulullah, mereka diadab sebab satu perbuatan yang orang anggap itu bukan dosa besar. Orang anggap perbuatan maksiat biasa aja, padahal itu masalah besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, kata Rasulullah. Yang satu nih, kata Nabi, ini orang kerjanya waktu hidup suka ngadu domba orang, provokator, ngomong sono, ngomong sini, akhirnya orang berantem gara-gara dia. Wa amal akhar, yang satu lagi, kata Nabi, kencing kurang beres, kencing sembarangan, orang di bawah pohon ya kencing. Akhirnya tuh cepretannya kena kain, dia pakai buat sholat, sholatnya nggak besar, berantakan. Kencingnya kadang-kadang di tempat orang lewat, di got. Akhirnya tuh got kadang-kadang dipakai buat ngeblokin air jalanan biar adem, agak panas. Akhirnya orang mau Jumatan naik motor kecipratan air najis, kagak sah gara-gara dia tuh. Urusan kencing ini banyak orang yang kurang beres. Atau macam-macam lah, kencing auratnya kelihatan, kadang-kadang kencing berdiri lah auratnya kelihatan, kayak di hotel-hotel, di bandara-bandara, tempat-tempat di masjid juga pakai sok-sokan ikut-ikutan begitu tuh. Tempat kencingnya pakai yang berdiri. Akhirnya itu tinggal ngomong dulu kelihatan yang sebelahnya itu. Ya, kadang-kadang cepretannya kena ke dia. Gitu. Urusan kencing tuh banyak orang jadi amat tuh ada gagal-gagal. Dah. Nabi cuma ngomong begitu doang. Terus kata Nabi berhenti, Nabi potek pelepah daun kurma, dipotek, maksud ambil tuh. Ambil, dipotek, dibelah 2 sama Nabi, ditaruh di masing-masing di atas kuburan. Satu ditaruhin tuh daun kurma, yang satu ditaruhin. Ini sahabat bingung, Rasulullah maksudnya apa ini naruh pelepah kurma di atas kuburan itu? Sahabat heran. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, la'allahu ayyukhaffafa lahuma qabla ayyaibasa. Kata Nabi, insyaallah mudah-mudahan semoga saja
selama nih daun korma yang saya taruh di atas kuburan tadi masih basah, masih belum kering, azab yang mereka rasain dikasih ringan sama Allah. Nanti kalau udah kering, azabnya normal lagi. Gitu. Paham ya? Dah, hadisnya cuma sampai situ. Hadisnya cuma sampai situ. Tapi ulama menggali hadis ini lebih dalam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut? Banyak. Cuma yang berhubungan sama malam ini adalah komentarnya Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mensyarahi Sahih Muslim, di antaranya hadis itu. Apa kata beliau? Imam Qurtubi, beliau menukil perkataan Imam Qurtubi kalau tidak salah. Kenapa? Apa rahasianya kok batang pohon korma yang basah bisa ngeri-ngeriin azab kubur? Terus kalau kering, normal lagi azabnya. Rahasianya apa? Karena tidak ada satu benda pun di atas permukaan bumi ini kecuali semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasianya kalau dia masih basah, dia masih zikir sama Allah. Karena dari riwayat hadis yang lain mengatakan pohon itu nggak mungkin tumbang, nggak mungkin sambar geledek, nggak mungkin ditebang kecuali ketika pohon itu emang udah dasar dianya berhenti zikir sama Allah. Nggak ada binatang yang mati kecuali ketika mereka berhenti berzikir sama Allah. Itu ada hadisnya Nabi SAW. Pohon pisang mah yang udah kering mah itu berhenti zikir dia sama Allah, yang basah masih zikir. Semua. Makanya geledek kagak bakal nyamber orang yang zikir sama Allah. Kalau orang sambar geledek, dia lagi lupa sama Allah, pasti itu. Geledek juga tahu diri, Pak. Dia nggak bakal nyamber apapun yang sedang berzikir kepada Allah, karena geledek bacanya apa, Pak? Wah, berapa bisa sambar geledek? Subhana man sabbaha ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu khifati sampai akhir. Tapi depannya lihat subhana man sabbaha ar-ra'du bihamdihi. Maha suci Allah yang geledek itu bertasbih kepadanya. Ya. Sabbaha ar-ra'du bihamdihi. Ra'd geledek, sabbaha bertasbih bihamdihi, memuji Allah. Nggak mungkin dia begitu nyamber kalau kita zikir. Katanya, wah teman ini mah nggak jadi nyamber ya. Malah kalau dengar geluduk itu kan baca subhanallah subhanallah. Kagak apa baca apa kayak zikir sama Allah. Istighfar astagfirullahaladzim, kagak apa begitu. Memang biasa begitu kita ya kalau dengar ya. Asal jangan buset ya. Tapi yang bagus yang dari Nabi itu ada bacaan khusus begitu ya. Semua binatang. Nah, jadi basahnya pohon itu zikir sama Allah, zikirnya pohon itulah yang menjadi rahasia sebabnya ringan azab kubur tadi. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kata beliau, kalau zikirnya pohon aja bisa ngeringanin, bisa ngademin penghuni kubur, gimana kira-kira zikir anaknya yang soleh? Gimana kira-kira kalau hamba Allah yang soleh punya anak, anaknya ingat, didoain, dikirimin Fatihah, dikirimin Yasin. Ini malam almarhum yang kita 100 hari ini lagi sedang adem-ademnya makamnya. Tetangganya ahli kubur yang kanan kiri lagi pada ngiri. Kalau punya anak lagi pada kagak ngedoain mak bapaknya. Enak banget jadi lu ya anak lu inget sama lu. Gua ini anak gua lagi sibuk sama dunia. Kagak inget gua pisan, kagak ngedoain gua pisan, boro-boro ziarahin gua, doain aja kagak. Begitu. Itulah rahasianya kenapa kita disuruh bacain, doain almarhum yang meninggal dunia. Termasuk surat Yasin. Apalagi surat Yasin ini qalbul Quran. Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in qalba. Sesungguhnya segala sesuatu itu punya jantung. Segala sesuatu ada jantungnya. Kota ada ibu kota, jantungnya kota. Bumi ada jantungnya, kota Mekah, Ummul Qura. Semua. Ya, kita manusia punya jantung. Yang kalau jantung itu sesuatu yang sangat penting. Wa inna Yasin qalbul Quran. Dan surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Wa wadidtu an takuna hadhihi surah fi qalbi kulli imri'in min ummati. Dan saya punya cita-cita, saya pengen banget, kata Nabi, saya pengen banget surat Yasin ini ada di hati setiap umat saya.
ada di jantung hati setiap umat saya. Nabi punya cita-cita pengen banget umatnya pada hafal Yasin semua. Makanya Masya Allah ulama-ulama kita nyuruh tiap malam Jumat baca Yasin, niatin buat almarhum, buat gabul hajat, dagangan yang kagak laku biar laku, kerjaan yang belum diterima biar diterima, utang biar lunas, penyakit biar sembuh, apa aja. Yasin 5 qiraat lah. Jadi kalau kita hafal Yasin yang girang siapa? Yang girang siapa, Pak? Nabi Muhammad. Nabi girang kalau umatnya pada hafal Yasin. Nah, termasuk dengan pembacaan surat Yasin ini juga bisa diniatin buat hajat kita. Orang dulu, Bapak-Bapak sekalian, orang-orang dulu, para ulama-ulama terdahulu, para wali-wali Allah, mereka itu sama surat Yasin udah kayak apaan tahu dekatnya. Kalau ada apa-apaan baca Yasin. Salah satunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tiap hari baca Yasin. Setiap habis sholat 5 waktu malah beliau, bayangin. Jadi 5 kali sehari baca Yasin. Dan bahkan kata sahabat beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu katanya pada baca Yasin sampai pingsan-pingsan, saking nikmatinya. Dan sampai kata para ulama, Habib Abdullah Al-Haddad, ulama besar yang anak Habib Al-Haddad itu ternyata Allah buka hatinya, dikasih ilmu laduni segala macam, futuhnya ada di surat Yasin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini surat Yasin ini tak bisa jadi tameng, bisa jadiin obat, bisa jadiin apa aja. Kalau baru Doraemon, nah itu bohongan Pak, Doraemon. Bapak tahu Doraemon? Oh tahu, udah tua berarti itu. Itu lama gitu ya. Dia bisa ngeluarin apa aja. Doraemon. Animasi, dia animasi. Apa aja ada. Kita umat Islam punya yang beneran kayak gitu, surat Yasin. Mau apaan aja, bacain surat Yasin. Dan sudah banyak. Kita punya hajat, kumpulin orang 40 orang bacain surat Yasin. Atau 41 orang. Itu cepat banget. Memang surat Yasin ini subhanallah, tergantung niat kita. Sakit kagak baik-baik, bacain surat Yasin. Utang kagak lunas-lunas, bacain Yasin. Apalagi kalau sampai 40 kali. Kalau nggak bisa kumpulin 40 atau 41 orang, bacain surat Yasin. Termasuk juga kalau kita ziarah ke makam orang tua kita atau ziarah ke makam para aulia, kita bacain surat Yasin dengan niat almarhumah diademin, almarhum diademin, diangkat derajatnya dan seterusnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang saya sampaikan acara pada malam hari ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Bakti kita enggak putus. Bakti dan durhaka sama orang tua enggak putus dengan wafatnya mereka. Mak gua, bapak gua udah meninggal, gua udah gak bakal durhaka atau gak bakal bisa bakti. Enggak, tetap bisa jalan baktinya itu. Orang yang emak bapaknya udah meninggal, bisa jadi dia bakti, bisa jadi dia durhaka setelah meninggal. Yang bakti kayak apa? Banyak. Cara kita bakti sama orang tua kita banyak. Di antaranya sedekah buat emak bapak kita pahalanya, nyumbang ke masjid, nyumbang ke madrasah, niat pahala buat emak bapak kita. Atau jalanin wasiatnya. Apa wasiat emak bapak kita? Atau kebiasaannya jangan ditinggalin. Saya punya orang tua, abah saya punya ayah saya itu doyan banget makan soto kaki sapi. Jadi kita setiap masak soto kaki sapi ingat almarhum kirim Fatihah. Begitu kita diajarin. Kalau nenek saya doyannya makan ikan japur dipecah. Jadi kalau makan pecah japur kita Fatihah. Ingat beliau. Jadul. Kebiasaannya. Ikan japur. Ya. Jadi kebiasaannya dulu orang tua kita biasa hadir maulid ke Kuitang, jangan tinggalin tuh. Itu salah satu bentuk bakti kita. Atau nyambung orang-orang yang ada hubungan bakti sama orang tua kita, yang ada hubungan baik orang tua kita dulu ada hubungan baik sama fulan, kita sampaikan. Itu salah satu bakti. Termasuk kita sedekah buat mereka, itu bakti juga. Kita sedekah buat mereka bakti. Dan ini bisa menjadikan sebab keberkahan buat kita.
Kita ziarahin makam orang tua, sedekah pahala buat orang tua, bikin 100 hari, bikin haul. Ini adalah salah satu kunci keberkahan hidup kita. Rasulullah bersabda, "Idza taraka al-'abdu ad-du'a liwalidayhi, fa innahu yanqati'u 'anhu ar-rizq." Kalau orang udah ninggalin doain mak bapaknya, udah kagak mau doain mak bapaknya lagi, baik dia masih hidup atau meninggal, Allah putusin keberkahan rezekinya. Putusin. Kalau kita masih mau doain mak bapak kita, baik yang hidup ataupun yang meninggal, Allah bakal terus alirin untuk keberkahan hidup kita. Rezekinya diberkahi. Berkah rezekinya, kalau rezeki masih banyak punya, tapi keberkahannya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi, termasuk juga orang durhaka sama orang tua ketika dia enggak ngedoain orang tuanya, kagak ngeziarahin orang tuanya, durhaka. Kok bisa durhaka? Kan kita kagak ngapa-ngapain dia, kagak bikin pegel dia pada meninggal. Contoh, kira-kira bagaimana kalau kita punya orang tua kita sanggup kasih nafkah buat dia, kita jamin hidupnya, tapi orang tua kita karena kita kagak kasih, dia nganti sembako di tempat orang lain. Kira tuh anak durhaka apa kagak? Durhaka. Berarti bukan punyanya si Anu, iya. Bener-bener tuh anak, dia rela nyanya ngantri kayak begini. Bukannya dia kasih, bukannya dia tanggung, itu durhaka kayak begitu. Begitu juga yang meninggal. Kalau emak bapak kita meninggal, kita kagak doain, nah dia ngantri doa dari yang lain, Pak. Wali jami'il muslimina. Itu kan umum tuh, dibagi-baginya nanti itu rame-rame. Kalau ibarat sembako itu rame-rame. Tapi kalau ila ruhi khususan dianterin nih dari anak ente. Itu anak bakti. Jadi kalau emak bapak kita dapat doa dari orang lain mulu, dari kita kagak, itu tanda kita kurang bakti sama orang tua kita. Alhamdulillah, min. Terakhir sebagai penutup ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah masih tahu sama kita bahwa innal abda la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah. Kata Rasulullah bahwa nanti di hari kiamat banyak hamba-hamba Allah yang surganya ditinggiin, diangkat derajatnya Allah. Sampai nih hamba heran, kaget. Banyak nanti orang kayak begitu, Pak. Begitu dia masuk surga, dia heran, ya Allah, ini benar surga saya ya Allah. Kata Allah, benar surga ente. Kok tinggi amat? Saya kan orang biasa, ya Allah, saya orang biasa. Saya bukan ulama, bukan ustaz. Saya orang biasa, orang awam. Kok surga saya tinggi banget? Nanya begitu. Apa kata Allah? Surga ente tinggi bistighfari waladika laka min ba'dik. Setelah ente meninggal, anak ente enggak berhenti-berhenti itu minta ampun buat ente. Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya tinggal tanya sama diri kita, berapa kali kita baca doa sehari? Kalau kita mau gampang, ingetin baca tuh doa. 1, saban habis sholat. 2, saban habis adzan. Jadi kita diajarin kalau kita habis dengerin adzan nih, muadzin selesai la ilaha illallah, kita ikutin tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulullah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir doa adzan. Innaka la tukhfil mi'ad. Terus kita baca rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau ulama ngajarin Rabbi fili wali walidiyya, bukan wali walidayya. Kalau wali walidayya 2 orang tua saya. Kira-kira kita punya orang tua berapa, Pak? 2. Tapi orang tua kita sudah banyak, Pak. Mertua juga orang tua, guru orang tua. Jadi pakai jamaknya. Kalau wali walidayya dalam ilmu nahwu itu namanya isim mutsanna, 2 orang tua. Tapi kalau wali walidiyya itu jamak mudzakkar salim, 3 orang lebih. Orang tua saya semua, termasuk guru, termasuk mertua, wali-walidiyya. Ya, 5 kali Rabbi firli wali-walidiyya, Rabbi firli wali-walidiyya, Rabbi firli wali-walidiyya, Rabbi firli wali-walidiyya sampai 5. Warhamhum. Kalau wali-walidiyya warhamhum. Kalau mereka kama rabbauni, bukan rabbayani. Kalau rabbayani 2 orang tuh.
Rabbauni shaghira. Itu guru ngaji kita ke bawah, ustaz kita ke bawah, semuanya ke bawah. Kama Rabbauni shaghira. Itu baca 5 kali setiap kita habis sholat. Sebenarnya habis itu ada lagi doa buat anak cucu. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna. Doain habis doain mak bapak, guru, mertua, doain anak cucu kita biar berbakti. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, berkahin keturunan saya ya Rabb. Kalau udah berkah, Pak, enak hidupnya. Wa la tadurrahum, jangan kasih bahaya mereka hidupnya. Aufiqhum li ta'atik, kasih mereka taufik hidayah untuk taat kepadamu. Warzuqna birrahum, dan berilah kami rizki berupa baktinya mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang bakti kepada kami. Itu kalau orang baca itu sahabat Nabi sholat, sahabat Nabi azan, bahagia apa hidupnya? Semuanya dapat duit. Nah, nanti kalau yang mau, di sini banyak ustaz-ustaz. Silahkan datang ke ustaz terdekat, bawa durian montong dah. Masa datang kosong bayar dikasih kunci kebahagiaan hidup itu. Ustaz minta tulisannya, Ustaz kemana Ustaz? Itu dia lagi kerja mau tulis ini. Baca sebulan, insyaallah apa? Kalau saya baca, kasih anak kita, tong lu baca tuh. Nih, gua mungkin gak bisa ngasih lu duit banyak, lu baca ini, biar lu berkah. Kasih itu. Nah, ini salah satunya. Kita baca Al-Fatihah buat almarhum Bapak Haji Baman bin Awal. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, diampuni dosa kita. Buat orang tua kita semuanya yang habis sudah meninggal dunia, guru-guru kita semuanya, ahli kubur di kampung ini, min ahli la ilaha illallah, anfirullah man hamdulillah syahdan mafrus nufnyana wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.